Alhamdulillah PKH dan BPNT mulai cair lagi. Kenapa punya saya belum cair? Dan kapan daerah saya mulai cair? Ini dia penyebab PKH atau BPNT tidak cair atau saldo nol, serta solusinya. Simak terus. Nah oke teman-teman, dan berikut adalah penyebab saldo bantuan PKH maupun BPNT tidak cair ya, atau saldonya masih nol. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan sederhananya ya, teman-teman, serta memberikan solusinya. Kenapa penyebab bantuan PKH maupun BPNT masih nol atau belum cair. Nah, yang pertama bisa saja penyebabnya adalah status kepesertaannya di program bantuan sosial sudah dihapus oleh Kemensos karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena naik desilnya atau dikatakan sudah mampu. Nah, jika dikatakan sudah mampu, maka tidak ada solusinya ya teman-teman. Nah, karena saat ini memang sedang ada perbaikan data di DTKS, sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desilnya, yang mengakibatkan dihapuskannya KPM tersebut dari daftar penerima bantuan sosial. Nah, jadi untuk KPM yang tidak cair-cair, kemungkinan sudah tidak terdaftar ya teman-teman, dan dinyatakan sudah mampu. Nah, kemudian yang kedua bisa saja penyebabnya adalah status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS, meskipun datanya sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, dengan Dukcapil sudah padan, tetapi di DTKS bermasalah. Itu mungkin penyebab salah satu bantuan tidak cair juga ya teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kalian bisa cek sendiri ke operator 6NG di desa atau di kelurahan masing-masing untuk mencocokkan datanya ya teman-teman antara di kartu keluarga dengan di DTKS. Karena data yang ada di Dukcapil dengan DTKS harus padan atau harus sama ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga penyebabnya bisa saja status kepesertaannya di program penerima bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS, tapi belum padan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, ini kebalikannya ya teman-teman dengan nomor 2 tadi. Nah, solusinya datang ke Dukcapil ya teman-teman untuk mengaktifkan nomor kartu keluarga dan nomor KTP yang saat ini dimiliki. Nah, jadi bisa jadi meski sudah memperbarui data di kartu keluarga dan KTP, tapi nomornya belum diaktifkan atau belum di-online-kan ya teman-teman. Nah, jika ini yang terjadi, maka nomor kartu keluarga dan nomor KTP akan tercatat invalid. Nah, maka dari itu silakan datang ke Dukcapil masing-masing ya teman-teman untuk diaktifkan atau di-online-kan. Kemudian yang keempat, bisa jadi status kepesertaannya di program penerima bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil, tapi data di bank yang belum padan. Nah, jadi ada lagi ya teman-teman, selain di DTKS dan di Dukcapil, harus padan juga dengan pihak bank. Nah, jadi solusinya untuk yang tidak padan dengan pihak bank atau ada perbedaan dengan data yang ada di bank, bawa kartu keluarga ataupun KTP dan buku tabungan KKS-nya ya teman-teman, dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa kalian benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Nah, jadi harus pastikan dulu ya teman-teman data yang ada di DTKS, kemudian di Dukcapil, dan di bank itu harus padan. Ketiganya harus sama ya teman-teman, tidak boleh ada perbedaan. Nah, karena pihak bank sangat teliti ya teman-teman dalam mencairkan dana bantuan sosial. Bahkan ada perbedaan satu titik atau koma saja itu bisa bermasalah. Nah, kemudian yang kelima bisa jadi penyebabnya adalah status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil, dan data di bank juga sudah padan. Nah, tetapi belum cair-cair. Solusinya tunggu saja ya teman-teman sekitar 1-2 minggu. Karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening koran di bank penyalur.
Nah, jadi untuk KPM yang datanya sudah padan, kemudian masih terdaftar sebagai penerima tetapi belum cair-cair, tunggu dulu ya teman-teman 1 sampai 2 minggu karena pihak bank butuh proses untuk mentransfernya. Karena saat ini SP2D telah turun pun tidak langsung akan ada saldo yang masuk ya, tetapi butuh proses dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman 5 penyebab bantuan sosial PKH maupun BPNT tidak cair atau belum cair serta solusinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.